Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang CPOTB, cara pembuatan obat tradisional. Kelompok 5 terdiri dari 1. Dia Gevaini, kedua Gisela Wira, dan saya sendiri Luis Arif Hidayat. Tentang apa itu CPOTB. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 25 tahun 2001 bahwa CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunanya. Dan penerapannya bahwa pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik ini dapat pula diberlakukan bagi industri yang memproduksi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Adapun tujuan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB secara umum melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Secara khusus, 1. Dipahami penerapan CPOTB oleh para pelaku usaha industri di bidang obat tradisional sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri di bidang obat tradisional. Yang kedua, diterapkannya CPOTB secara konsisten oleh industri di bidang obat tradisional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gisela Wira. Yang selanjutnya ada aspek-aspek CPOTB. Yang pertama ada Sistem Manajemen Mutu Obat Tradisional atau IOT, yang tujuannya untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan penerapan kegiatan struktur organisasi yang baik. Yang kedua ada Personalia, pembuatan obat tradisional yang benar mengandalkan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, IOT harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Tanggung jawab individual secara jelas dipahami oleh masing-masing dan didokumentasikan. Seluruh personel memahami prinsip CPOTB yang menyangkut tugasnya serta memperoleh pelatihan awal yang berkesinambungan termasuk instruksi hygiene yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang ketiga ada bangunan dan fasilitas. Bangunan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, dan memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat tradisional. Yang keempat ada peralatan. Peralatan yang dirancang, ditempatkan, dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan produk. Peralatan, filter atau penyaring, dan lain-lain yang digunakan dalam proses pembuatan harus kompatibel dengan pelarut yang dipakai, untuk mencegah pelepasan atau absorpsi bahan yang tidak diinginkan dapat mempengaruhi produk. Yang kelima ada sanitasi dan hygiene. Setelah digunakan, peralatan dibersihkan dengan baik bagian luar maupun bagian dalam dengan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dengan kondisi yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya dipakai untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya telah dihilangkan. Metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan.
tekanan dan sikat digunakan dengan hati-hati, atau bila memungkinkan, dihindarkan karena dapat menambah resiko kontaminasi produk. Yang keenam, ada penyimpanan bahan baku. Bahan awal hendaklah direevaluasi sebagaimana mestinya untuk menentukan kesesuaian penggunaan. Misalnya, setelah penyimpanan yang lama atau pemaparan terhadap panas atau kelembapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dea. Poin ketujuh ada namanya pengolahan dan pengemasan. Pengolahan dan pengemasan itu menyangkut penyimpanan, harus teratur, rapi, first in, first out. Barang yang pertama masuk, barang keluar juga yang pertama, hindari kontaminasi silang. Terus kode produksinya memudahkan penelusuran kembali. Terus ada validasi ulang, bahan bakunya, dan bahan pengemasan harus memenuhi persyaratan berlaku atau melakukan pengujian berlaku. Di poin ke-8 ada pengawasan mutu. Pengawasan mutunya itu dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemasan, proses pembuatan, produk rumahan, produk jadi itu harus diawasi mutunya. Terus dilakukan agar si obat tradisional tersebut dibuat senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Di poin ke-9 ada yang namanya inspeksi diri. Inspeksi diri itu dilakukan untuk semua aspek, mulai dari pengadaan sampai dengan pengemasan dan penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh semua aparat industri obat tradisional. Sehingga seluruh aspek pembuatan obat tradisional dalam obat tradisional tersebut selalu memenuhi CPOTB. Di poin ke-10 ada yang namanya dokumentasi. Itu dia catatan tertulis tentang formula, prosedur, perintah, terus berhubungan dengan pembuatan obat tradisional tersebut. Instruksi yang menyangkut pembuatan obat tradisional harus dilakukan secara tertulis dengan jelas. Terus di poin ke-11 ada namanya penanganan terhadap hasil pengamatan produk di peredaran. Itu jadi obat tradisional yang terbukti menimbulkan efek samping yang merugikan atau mutu atau keamanannya tidak memadai lagi harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Terus keluhan dan laporan masyarakat terkait keamanan mutu dan hal-hal lain harus diperiksa, dievaluasi, ditindaklanjuti lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.